Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang SLC ya. Ini bisa didapat atau di print dari akun FS Topik kalian. Jadi jika sudah dapat SLC maka ini nanti bisa di print. Semoga yang niatnya baik cepat dapat SLC. Amin. Lihat formatnya ya. Ada logo ini Nodongbu atau disnakernya Korea. Terus ada perusahaan yang memperkerjakan. Kemarin yang P2P perkebunan yang nggak berangkat-berangkat itu ya katanya dialihkan ke visa E9 terus dialihkan ke visa kunjung atau turis ya. SLC nya ya mirip ini ya, mirip, hanya saja tidak ada logo Nodongbu ini kan samar logonya, ini nggak ada yang katanya P2P perkebunan kemarin, jadi agak mencurigakan lah ya. Sampai sekarang belum berangkat-berangkat ya. Ya saya acungi jempol untuk BP2MI juga yang kemarin berani mencegat ya CPMI yang ke Malaysia dengan visa non kerja. Harusnya ini juga berlaku untuk P2P Korea ya, yang tidak punya visa kerja asli biar tidak merugikan yang lain. Terus ini bisa dilihat ya, ini SLC tahun 2020 dan orangnya berangkat sekarang ya, Juni tahun 2022. Jadi nggak usah demo pun, kalau takdirnya berangkat ya berangkat. Kemarin saya nggak menyarankan demo dan melarang siswa demo karena apa? Saya tahu masalahnya ada di Korea, bukan BP2MI tidak antusias. Mau bilang saya buzzer atau pansos silakan. Yang perlu diingat dulu mereka konsultasinya gitu sama saya dan sekarang lupa ya. Bahkan ketika Korea sudah buka, mereka mengklaim hasil demo dan perjuangan mereka. Lucu dan ironis ya. Ketika tidak percaya corona, ujung-ujungnya ikut vaksin juga. Ketika dulu maki-maki BP2MI, ujung-ujungnya foto bareng juga. Itulah dunia sandiwara. Oke, kita ke inti, yaitu saya akan menjelaskan tentang SLC, tentang isi dari SLC ini. Kalau kerja resmi itu pasti ada SLC nya. Nah ini bisa dilihat majikannya, nama perusahaannya, ini pekerjanya, ini nomor telepon perusahaannya ada. Yang terpenting adalah memahami masa kontrak kerjanya. Di sini tertulis 36 keywol, berarti 36 bulan, berarti 3 tahun ya, kontrak 3 tahun. Ada juga yang dapat kontrak 1 tahun. Kalau ini kontrak 3 tahun berarti nanti setelah 3 tahun kalau bisa perpanjang berarti bisa tambah 1 tahun 10 bulan. Nah kalau yang dapat kontrak 1 tahun itu nanti kalau selesai kontrak 1 tahun bisa pindah atau bisa mau perpanjang di pabrik itu, perusahaan itu. Nah, itu masalah kontrak ya, jadi jangan terus loh kok kontrak saya cuma 1 tahun ya, jangan kaget. Terus berikutnya masa percobaan susep gigan bisa dilihat di sini. Di sini berarti tidak ada ya, tidak termasuk. Dicentang berarti tidak ada masa percobaan. Nah, kalau yang ada termasuk dicentang sini itu nanti maksimal 3 bulan yang dicentang yang mana. Kalau ada masa percobaan berarti gaji Anda nanti selama masa percobaan itu cuma dapat 90% ya, 90% gaji. Nah, ini berarti tidak ada masa percobaan. Terus masalah tempat kerjanya sama dengan pabriknya atau tempat kerja ini. Terus apa lagi ini? Deskripsi pekerjaannya bisa dilihat, manufaktur ini terkait plastik. Istilahnya itu nanti kalau di sana sacul ya, sacul plastik. Terus deskripsi tugas berarti karyawan sederhana, fleksibel ya, masalah deskripsi tugas nanti di sana. Terus bisa dilihat jam kerjanya. Ini jam 8.30 sampai 17.30.
terus ada rata-rata lembur harian 1 jam, terus lain-lain ini apa sistem shiftnya, ini lain-lain. Kalau lain-lain bisa jakan jugan atau 2 shift. Biasanya kalau plastik 2 shift ya, jakan jugan atau kerja siang atau shift malam, cuma nggak tahu juga nanti soalnya kan lain-lain ini. Terus ini ada keterangan ya, ini berarti untuk yang apa ini, pembantu rumah tangga sama pengurus orang sakit ini bisa mengabaikan format ini. Terus apalagi di sini jam istirahat ya, jam istirahat itu standarnya satu hari ya berarti 1 jam. Terus apalagi hari liburnya yang perlu dipahami, nah, ini hari libur tercentang minggu, terus libur resmi dalam kurung dibayar, dan sama ini tercentang setiap Sabtu, berarti Sabtu Minggu ini libur, alias ini 5 hari kerja ya, normal 5 hari kerja. Nah kalau hari libur kok kerja, berarti nanti dihitung lembur, soalnya ini dibayar kan. Kalau ini enggak dicentang, tidak dibayar, berarti kalau ada hari libur misal di Senin, Selasa, itu nanti kalau kerja berarti bukan lembur, itu ada. Makanya dilihat juga di sini. Nah di sini yang enggak tertulis di sini, kalau dulu ada tertulis. Nah ini apakah kalau enggak tertulis berarti sudah tidak berlaku? Tidak ya, masih ya. Ini sesuai undang-undang pasal ini berarti tidak berlaku pada sektor pertanian, peternakan, perikanan ya, masalah jam kerja, jam istirahat ini. Soalnya untuk sektor ini, pertanian, perikanan ini sistemnya kan serabutan ya, tidak ada jam pastinya. Oke, balik lagi ke sini, kita lihat lagi. Nah, masalah gaji atau upah ini yang perlu dilihat. Ini tertulis gaji normal bulanan sekian, terus gaji pokoknya jam, sistem jam, sejamnya sekian. Ini tahun ini ya, tahun 2020. Nah sekarang kan UMR-nya tahun 2022 itu sudah sigep, alias jam per jamnya itu sudah 9.160. Sedangkan untuk yang World Cup-nya ini UMR-nya sudah berapa? Untuk yang 5 hari kerja sudah 1.900.000-an ya, 1.900.000-an. Jadi terus gimana kalau tertulis ini padahal berangkatnya di tahun 2022 ya, ini tidak berlaku, nanti berlaku yang UMR baru. Jadi gitu ya, jangan terus waduh ini kok masih lama, nanti dibayar lama, enggak ya. Jadi tetap mengikuti pada UMR yang baru. Nah kalau sistem gaji pokoknya adalah jam, nah ini nanti harus kalian hitung lagi dapat UMR enggak. Kalau nanti enggak sampai UMR, nanti minta itu ya, tunjangan bulanan biar bisa dapat UMR-nya. Terus di sini yang perlu dilihat apa ini? Nah, kata-kata ini ya. Tidak. Jadi untuk upah kerja lembur, kerja malam, kerja di hari libur, ini dapat sutang atau upah tambahan, tapi tidak berlaku untuk tempat usaha yang memiliki pekerja kurang dari 4 orang. Jadi untuk usaha kecil pekerjanya kurang dari 4 orang, maka lembur gituan nggak terhitung ya.
nggak terhitung. Cuma ini tadi pabriknya sudah saya cek, pabriknya ya besar lah, jadi nggak mungkin kalau pekerjanya kurang dari 4 orang. Nah ini kan nanti kalau ada waktu saya ajari cara ngecek pabriknya biar nanti terbiasa dengan lingkungan baru kan. Jadi itu. Terus berikutnya yang perlu diketahui kalau masalah tanggal gajian udah tiap tanggal 10. Terus cara pembayarannya biasanya lewat transfer ke buku tabungan. Itu kalau untuk pabrik itu biasanya gitu ya. Kalau untuk perikanan bisa saja diberikan secara cash. Terus ini penginapan dan makan. Nah ini masalah penginapan ini tersedia, berarti disediakan penginapan. Bentuknya apa? Ini bangunan untuk tempat usaha, berarti ya bentuknya mes lah. Tapi ini ada potongan mes apa enggak? Ini ada 150.000 per bulan. Nah coba nanti SLC nya kamu dilihat ada potongan mes apa enggak. Untuk masalah makan ini disediakan terus pagi, siang, malam. Nah, biayanya nggak ada, berarti nanti kalau sampai tidak disediakan cuma dikasih siang aja atau ketika kerja saja ya protes ya, harus berani protes, soalnya di sini tertulis ada semua ya. Pagi, siang, malam. Dan ini biasanya saat kerja, kalau libur ya tidak dikasih, biasanya gitu. Terus udah itu aja yang perlu dipahami ya. Jadi ini SLC tahun 2020 tapi terbangnya tahun ini Juni 2022, maka berlaku UMR yang baru, bukan ini yang lama. Jadi jangan terus bingung. Nah untuk yang ketiga ini bisa dilihat ya, masalah mesnya. Di sini dari bisnisnya bisa dilihat dan nama perusahaan, pabriknya, terus ini nama bosnya. Terus ini tadi fasilitas tinggal, cuko, sisol. Ini bisa dilihat yang ditandai ini bangunan tempat kerja, yaitu mes pabrik itu kan. Ada juga kontainer ya, ada juga penginapan, terus perumahan, rata-rata ya ini ya. Terus berikutnya kalau nomor 3 ini enggak terlalu penting ya, tempat larangan penerapan bahaya, enggak terlalu penting. Terus yang ini, yang keempat ini cimsil, kamar tidur ya, kita lihat cowok cewek itu dipisah. Entah nanti di sana ada ceweknya apa enggak ya, biasanya ya cowok semua ya. Terus ini pemisahan kerja itu, ini ada pemisahan kelompok sip, saya juga kurang tahu. Terus ada apa lagi, area ya, areanya berarti tiap satu orang 2,5 meter persegi lebih lah. Terus ketinggian 2 meter lebih. Terus jumlah orang per kamar tidur 1, tapi nanti kenyataan bisa bareng dengan orang lain ya, bisa 2 orang, 3 orang. Terus ini ruang penyimpanan, mungkin almari ya, ada. Terus ini kuncinya ada. Terus berikutnya toiletnya ini ada ya, ada tidak ada. Terus jenisnya ini menyiram modern. Kalau ini, kalau yang ditanda ini berarti yang konvensional ya, yang kuno lah. Terus ini jenis apa ini, wici di dalam ya, letaknya di dalam, nebu di dalam bukan di luar. Terus apa, kunci ada. Terus berikutnya ini wastafel sama kamar mandi ya.
Ini ada wastafel kamar, ada. Terus ini wastafel berdiri atau umum, yang umum. Terus ini apa, lokasinya di dalam juga. Air panas ada, terus kunci juga ada. Cuma masalah kamar mandi ini tidak lengkap ya, harusnya kan ada apakah kamar mandi bersama, apakah kamar mandi single. Nah, ini belum ada informasi ya di sini ya. Kadang di sana ada kamar mandi bersama ya, jadi bagi yang nggak biasa mandi bareng ya nanti susah lah. Terus nomor 7 ini apa ini? Nanbang, berarti pemanas ruang ya ada. Terus tipe boiler. Terus ini apa nih? Pendingin ruang ada, tipe AC ya, pakai AC. Terus pencahayaan sama pengaliran udara ada. Terus jendelanya buka tutup ya. Terus pemadam kebakaran ada. Nah, itu terkait mesnya ya. Jadi kalian nanti kalau bisa berangkat ke Korea itu takdir ya, dijalani 3 bulan pertama itu nanti masa adaptasi dan masa sulit, harus kuat, jangan malas, harus siap alarm waker biar tepat waktu. Terus jangan baper ya, kalau dimarahi harus kuat, jangan nangis, jangan mengeluh, dikit-dikit minta pindah, pokoknya dijalani dulu lah. Jangan melihat ke atas dulu, dijalani, siapa tahu nanti enak. Yang penting pesan saya jangan jadi ilegal atau bulbob, karena bisa merugikan kamu dan orang lain. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.